Oke guys, ini itu sangat-sangat nyata gitu ya. Seperti apa ya, pada zaman Nabi Lut. Nabi Lut itu kan karena banyaknya sodomi, lesbian, dan juga intinya itu suka sesama jenis, akhirnya Allah itu murka gitu kan. Dan akhirnya bumi tempat mereka itu dibalik kan, gunungnya juga dibalik. Dan bahkan masih ada sampai sekarang itu ya tempat dulu ya, zaman Nabi Lut itu masih, sekarang itu masih ada desanya, kaum Sodom itu masih ada. Nah ini di daerah saya, desa Wonosobo ini, dan benar-benar nyata ini, desa yang hilang dalam waktu semalam. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah ini tuh nyata gitu ya, kisah nyata desa yang hilang dalam sekejap, dalam semalam itu guys, dalam semalam pada tahun 7, pada bulan dan tanggal 17 April 1955. Oke, maaf ya, ini daerah saya ya, daerah Wonosobo ya. Oke guys, maaf ya, emang berisik, tapi jangan lupa like, share, and subscribe. Emang tempat saya ini sangat-sangat berisik. Oke guys, ini tuh daerahnya itu, desanya itu sangat subur sekali. Bahkan setiap tanaman yang ditanam, misalnya kalau buah-buahan itu juga sayur-sayuran, misalnya semangka ya, semangka kalau di kota lain atau di desa lain, ini masih area Jawa Tengah, Wonosobo, Banjarnegara gitu ya, sama juga Dieng juga ya. Misalnya kalau di desa lain itu bukan duren ya, kayak buah-buah semangka gitu. Misalnya kalau semangka di desa lain itu paling besar itu 8 kilo, 6 kilo sampai 8 kilo. Tapi kalau di desa ini namanya itu desa Legetang gitu, Legetang. Nah, desa ini bisa semangka itu yang terbagus terbesar bisa 10 sampai 12 kilo. Nah, penduduk desa ini rata-rata itu kaya sehingga karena saking kayanya mereka suka berfoya-foya. Nah, di desa ini juga ada gunung gitu ya, gunung namanya Gunung Prau-Prau gitu ya. Prau-Prau gitu lah. Nah, gunung itu padahal desa dan gunung ini terpisah sangat jauh ya. Dan di bawah gunung itu ada hutan, ada lembah, terpisah lembah dan juga sungai gitu. Lembah itu kan juga sungai, juga jurang, dan juga ada perkebunan penduduk desa ini ya. Nah, jarak kebun dan apa ini, desa ini ya agak-agak jauh gitu ya guys. Dan juga ada desa tetangga juga itu ini, tapi namanya di desa ini desa Legetang gitu ya. Nah, karena saking kayanya penduduknya juga hidup makmur gitu ya. Jadi penduduk ini itu suka berfoya-foya gitu ya guys ya. Suka lengger itu kayak ledek itu, penari cewek cantik nanti dikerubuti atau diebeng itu disawer gitulah, disawer dengan laki-laki gitu. Dikasih duit terus nanti bisa juga, biasanya kalau lengger itu tari itu ya, satu cewek yang nyawer itu banyak. Biasanya cewek itu juga mau diajak untuk seks bebas juga. Di situ juga judi, main judi, seks bebas itu sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan hal yang menakutkan itu, ada seorang anak menyetubuhi ibu kandungnya sendiri gitu kan, aneh gitu ya. Nah, di saat desa itu biasanya ya guys ya, kalau desa itu ada hutan, ada kebun, apalagi di bawah gunung itu aneh, suatu saat desa itu kok tiba-tiba ada hewan-hewan di pegunungan itu pada turun, seperti monyet, kera, dan juga bahkan celeng, babi gitu pada turun ke desa itu gitu ya, macan gitu ya. Dan penduduk desa itu juga udah pada tanggap ya, cepat tanggap. Biasanya kalau ada hewan-hewan dari gunung turun gunung itu ke pedesaan, ke rumah-rumah penduduk, itu pasti akan ada apa-apa gitu ya, akan ada musibah. Nah, dikiranya oleh penduduk desa Legetang itu, dikiranya akan ada longsor atau akan ada selain longsor itu ya musibah intinya gitu ya. Nah, kemudian para penduduk ini cepat tanggap pada bikin parit, pada kerja bakti bikin parit supaya nanti misalnya ada banjir tidak ada banjir seperti itu. Nah, tapi karena
itu jauh-jauh hari ya, 30 hari sebelum kejadian ini ya longsor itu mereka udah cepat tanggap gitu ya biasanya. Kalau udah ada hewan-hewan buas turun gunung itu biasanya ke rumah-rumah penduduk itu akan ada sesuatu gitu, akan ada musibah gitu. Nah betul, mereka langsung kerja bakti, membuat parit, membuat intinya selokan, intinya untuk meminimalisir biar tidak terjadi. Misalnya kalau longsor bisa dicegah, kalau banjir bisa dicegah gitu ya. Namun selain itu mereka emang penduduknya, masyarakatnya desa Legetang itu kaya gitu ya, bertani, bercocok tanam, tapi sangat kaya. Karena mereka kaya maka hidupnya itu foya-foya ya, biasa ya orangnya. Ya tapi ya tidak semua orang, tapi ini kenyataan gitu ya guys ya, desa ini. Oke guys, karena mungkin Allah itu murka gitu ya. Kalau Allah itu kalau udah murka itu tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah gitu ya. Akhirnya karena penduduknya memang desa itu sangat subur, sangat kaya raya, apapun yang ditanam di desa itu sangat subur, hasilnya melimpah ruah. Hingga karena mungkin saking kayanya hidup makmur, jadi masyarakatnya itu ada yang sampai lupa diri gitulah, inginnya senang-senang terus. Bahkan kalau suatu desa sudah jauh dari agama, sukanya foya-foya, maksiat, intinya pasti baik yang alim ataupun yang tidak alim akan terkena azab. Nah itu yang ngeri itu ya. Ini benar-benar sama juga seperti azab gitu ya. Dan akhirnya pada tanggal 17 April 1955 itu desa tersebut kan udah siap-siap, tadinya hewan-hewan udah pada turun gunung, mereka udah cepet tanggap, sudah bikin parit, dan akhirnya dalam waktu semalam itu, siang sore harinya itu hujan petir gitu ya guys ya, hujan petir dan juga beledek gitulah ya. Dan akhirnya mungkin karena Allah sudah murka, akhirnya desa itu benar-benar dihilangkan. Allah itu benar-benar murka ya, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah ya. Kalau Allah sudah marah ya marah gitu ya guys ya, intinya Allah sudah marah. Oke guys, emang ya azab Allah itu benar-benar nyata gitu ya. Dan ini bukan hanya terjadi di zaman para nabi ya. Ini sudah 17 April 1955 gitu ya. Itu di era kelahiran bapak saya itu tahun 1955 bapak saya. Nah itu benar-benar nyata gitu ya. Ya memang ya gini ya guys ya, kalau memang azab Allah itu kalau nggak ditimpakan langsung di dunia, kadang di akhirat nanti gitu ya. Ini kalau dalam agama Islam gitu ya. Dan ada juga azab itu yang langsung diazab di dunia ini. Banyak misalnya durhaka sama orang tua, itu biasanya misalnya kalau kalian durhaka sama ibu bapak kamu gitu, langsung azabnya itu langsung hari ini juga gitu. Maksud biasanya rezekinya seret, atau ada aja dalam masalah dalam rumah tangga, misalnya kalau yang sudah berkeluarga gitu ya. Kalau lagi misalnya kalau masih single pasti karirnya itu akan susah gitu ya. Terutama kalau yang itu ya, azab langsung itu durhaka sama orang tua. Nah oke guys, itu desa ini benar-benar nyata di desa Legetang gitu ya, Legetang, Banjarnegara, Wonosobo gitu. Nah setelah malam itu ya, malam itu kan Allah itu mendatangkan azabnya malam itu ya. Malam itu hujan petir dan longsor. Nah kemudian pagi harinya itu yang desa bersebelahan dengan Legetang itu, penduduknya itu heran gitu ya. Heran, padahal kalau misalnya longsor pasti ada bekasnya. Oh di sana longsor, ada bekas tanah-tanahnya, yang tanah liat tanah longsoran itu. Kalau banjir pun juga pasti ada bekasnya. Lah ini itu banjir, hujan petir, tapi benar-benar enggak, desa itu rata dengan tanah, benar-benar enggak berbekas sekali dan hilang gitu ya. Yang ada cuma kemudian seiring berjalannya waktu dikasih tanda seperti itu ya, tugu listrik gitu ya guys ya. Nah itu dari hancurnya desa tersebut itu yang meninggal itu 322 orang. Desa itu lenyap, enggak yang kafir ya, yang enggak beriman, dan yang beriman itu musnah. Nah itulah guys ya, kalau
itu dampaknya atau buruknya suatu desa, misalnya banyak maksiat, nggak yang muslim, yang nggak beriman, itu dampaknya kena semua. Nah itu, dan desa itu akhirnya hilang, desa Legetang itu jadi nggak ada, hilang. Padahal itu jaraknya dari pegunungan Prau-Prau, dan ada parit, ada apa itu, jurang, ada perkebunan, dengan desa itu sangat jauh. Tapi dampaknya benar-benar dan nyata sampai sekarang itu, desa itu tinggal nama, nggak ada tempatnya, nggak ada bekasnya pepohonan, tanaman gitu, nggak ada. Padahal dulunya mereka itu bercocok tanam gitu ya, menanam padi, menanam buah-buahan, sangat subur lah. Emang dataran tinggi Dieng itu dan sekitar-sekitarnya itu memang tanahnya itu sangat subur. Nah itu, dan tetangga sebelahnya itu semua orang jadi pada heran, ini apa yang terjadi kalau longsor ada bekasnya, kalau banjir ada bekas, tapi ini benar-benar hilang dalam terang dan kenyataan gitu ya guys ya. Dan dari itu semua total yang meninggal 322 orang, dan ditambah orang yang dari desa sebelah itu 19 orang. Nah itu makanya guys, kita tetap harus beriman, tetap harus jangan maksiat lah dimanapun kalian berada, karena maksiat itu dampaknya kalau misalnya langsung itu seluruh desa itu kena. Nah itu kan seluruh desa bermaksiat, ada yang seks bebas, judi, pokoknya maksiat lah ya, intinya jauh dari agama.